Meski tiada seorang pun yang pedulikan hidupmu, jangan kau berputus asa, masih ada yang pedulikanmu. Dialah Yesus Gembala yang baik, yang selalu setia mengasihimu. Dialah Yesus Gembala yang baik, yang selalu setia mengasihimu. Dengan kasih-Nya yang sempurna, Dia akan menolongmu. Selamat pagi adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Kak Helen di sini dan Kak Juli. Hari ini kita mau ibadah lagi ya Kak Juli. Iya. Masih semangat kan adik-adik? Masih suka cita? Bagaimana? Siapa tadi yang bangun pagi lihat mataharinya indah? Siapa yang sudah berdoa? Oke, hari ini kita mau nyanyi sukacita Kak Juli. Iya. Kita mau katakan dari terbit matahari. Bertepuk tangan ya adik-adik. Yuk, kita bangun berdiri semuanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan lagu ini bersama dengan dari awal. Kita katakan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Adik-adik semuanya bersukacita? Ya, kalau semuanya bersukacita, kita akan lagi satu pujian, lagunya adalah sukacita di hatiku. Semuanya kita bernyanyi. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah
Ibadah KKR kelas Batita dan Balita ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa yang sudah menciptakan langit dan bumi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan menguatkan kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang mengajar dan menghibur kita semua. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan juga tempat duduknya supaya nyaman nanti ketika mendengarkan guru yang membacakan cerita. Oke, sudah siap semua? Kita mau angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
GKP Rumbun Tangerang. Apa kabar adik-adik Kak Lucy semuanya? Kak Lucy berharap adik-adik masih tetap di rumah, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Tetapi Kak Lucy lebih yakin lagi bahwa adik-adik masih semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang hari ini dengan tema Pentakosta, Kak Lucy mengajak kita semua untuk berdoa dan adik-adik berdoa di rumah masing-masing. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, hari ini hari Minggu Pentakosta. Kami akan sama-sama belajar firman Tuhan yang akan kami dengar dari Kak Lucy. Kiranya Tuhan menolong Kak Lucy untuk berkata-kata sesuai dengan Roh-Mu yang kudus. Dan Kak Lucy berharap semua adik-adik kelas kecil bisa duduk tenang di depan TV-nya atau di depan laptopnya atau di depan handphonenya, dan biarlah itu semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa ibadah online GBKP KKR Rumbun Tangerang boleh berjalan dengan baik pada hari ini, dan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami orang berdosa ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah siap mendengar, melakukan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, Kak Lucy mengajak adik-adik kita semua untuk membaca Alkitab yang diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita sama-sama belajar, Kak Lucy mau menyampaikan salam kasih untuk mama, papa, orang tua yang ada di rumah, untuk kakak, untuk abang, untuk adik, untuk semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, mama, papa, orang tua kami yang terkasih. Salam rindu dari pertemuan virtual kita pada hari ini. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 begini bunyinya, dan adik-adik juga bisa membaca Alkitab adik-adik di rumah. Sudah siap ya dengan Alkitabnya? Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Adik-adik yang terkasih, hari ini tema kita Pentakosta. Tahu apa arti Pentakosta adik-adik yang terkasih? Coba Kak Lucy tanya dulu. Oh iya, benar. Pentakosta itu artinya hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit naik ke surga dan hari turunnya Roh Kudus. Wah, pintar semua adik-adik kelas kecil. Tapi ingat ya, ini ada pertanyaan loh di akhir Kak Lucy mengajar. Oke, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, maka kuburnya kosong. Ya. Murid-muridnya pada saat itu mencari Tuhan Yesus, dan mereka tahu pada akhirnya bahwa Yesus telah naik ke surga. Adik-adik masih ingat ceritanya kan? Dan ketika pada hari yang ke-50
ketika murid-muridnya sedang berkumpul, maka turunlah Roh Kudus yang menyerupai dan seperti lidah-lidah api. Wah, mereka semua tercengang-cengang, terkagum-kagum. Ya, apa itu? Apa itu? Ya, mereka bertanya-tanya. Dan pada saat itu turunlah Roh Kudus kepada mereka. Dan mereka bisa berbicara dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Heran kan adik-adik? Betapa Roh Kudus itu membuat kita bisa mengagumkan. Karena di dalam Tuhan, orang-orang yang percaya dengan Roh Kudus bisa melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang luar biasa. Sehingga itu bisa membuat pengaguman kita kepada Tuhan. Dan pada saat turunnya Roh Kudus, ya adik-adik, angin sangat kencang. Sangat kencang, sangat kencang. Dan sangat luar biasa, sangat dahsyat. Nah, adik-adik, kalau pada saat itu, pada zaman itu, turunnya Roh Kudus membuat setiap orang yang berkumpul pada saat itu bisa berbicara dalam bahasa mereka masing-masing, ya. Walaupun ada juga yang menyindir mereka, tapi yang menyindir itu tidak mengetahui, tidak kenal Yesus yang menyindir itu. Orang-orang yang berbicara di luar dari Roh Kudus, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu artinya Roh Kudus. Roh Kudus adalah yang diutus oleh Allah untuk menolong dan menghibur kita. Nah, Kak Lucy tanya kepada adik-adik kelas kecil sekarang, kira-kira adik-adik kelas kecil semua percaya kepada Roh Kudus? Oh, percaya. Kak Lucy percaya kepada Roh Kudus, adik-adik juga percaya kepada Roh Kudus. Karena Allah Bapa kita memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menghibur, menolong, dan membimbing kehidupan kita. Apakah adik-adik dipenuhi Roh Kudus? Ya. Apakah adik-adik memiliki Roh Kudus? Ya. Apa buktinya adik-adik? Apa buktinya Kak Lucy memiliki Roh Kudus? Apa buktinya adik-adik memiliki Roh Kudus? Apa buktinya mama papa memiliki Roh Kudus? Buktinya adalah hari ini Kak Lucy dan adik-adik berjumpa dalam ibadah online. Kalau kita tidak mengenal Roh Kudus, kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, maka kita tidak rindu berjumpa dalam ibadah online. Wah, kok gitu Kak Lucy? Iya, karena Roh Kudus yang akan membimbing kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Lalu apalagi tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam orang itu? Ya, adik-adik, dia akan berdoa. Dia tidak pernah berhenti berdoa. Terutama dengan kondisi kita sekarang ya adik-adik. Adik-adik tahu kan COVID-19? Apa sekarang? Wabah Corona. Adik-adik lihat banyak orang yang di rumah sakit sekarang terdampak karena virus Corona. Adik-adik diminta Roh Kudus untuk terus berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Jangan lupa berdoa. Berdoa apa adik-adik? Komunikasi kita dengan Tuhan kita. Komunikasi kita dengan Bapa kita. Dan di dalam doa kita menemukan sukacita. Lalu apalagi kalau sih tanda-tandanya kita dipenuhi Roh Kudus? Adik-adik masih bisa bernyanyi untuk Tuhan. Tadi sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bernyanyi kan? Adik-adik berdoa, lalu ada yang menari. Kalau ingat Natal KKR ataupun Paskah KKR, adik-adik menari, memuji Tuhan, membaca puisi, membaca ayat-ayat Alkitab, lalu adik-adik bersukacita. Itu tandanya adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi Kak Lucy katakan bahwa hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dan turunnya Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan untuk adik-adik semua. Tolong ya kakak wali kelasnya, jika nanti ada jawaban di grup orang tua di kelas tangguh, tolong kakak wali kelas memberitahukan kepada Kak Lucy. Ada 3 orang pemenang pada hari ini yang Kak Lucy tunggu secepat mungkin memberikan jawaban. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana jika atau sikap adik-adik menerima Roh Kudus? Bagaimana sikap kita menerima Roh Kudus? Apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik menerima Roh Kudus? Yang tadi Kak Lucy katakan, bisa bernyanyi, memuji Tuhan, membaca puisi, berbuat baik, itu tanda-tandanya. Adik-adik tambahkan lagi ya, kira-kira apa? Kak Lucy tunggu, ada 3 orang pemenang yang hari ini
bisa diinfokan kepada Kak Lucy. Oleh sebab itu, tetap semangat, jangan takut, karena Roh Kudus mengajarkan kita memiliki keberanian untuk hidup pada zaman yang sekarang ini. Tetap semangat kelas kecil, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dan hari ini kami bersama-sama merayakan hari Minggu Pentakosta. Firman Tuhan yang Kak Lucy beritakan sudah berhenti, tapi kuasanya menyertai kami sampai dengan pada akhir zaman. Dan Roh-Mu yang kudus membimbing kami selalu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu. Tuhan memberkati. Salam. Kita akan bernyanyi Bila Roh Allah ada di hatiku. Semuanya bernyanyi dan menari. Oke? Adik-adik boleh berdiri ya. Berdiri semangat. Oke. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari setiap menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari setiap menari. Bukan kenan, bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Bukan diri, bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Sekali lagi, semuanya menari, tangannya diangkat ke atas, jangan ada yang diam ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari setiap menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari setiap menari. Ayo menari semua, bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Nah, sekarang kakak mau buat perlombaan buat adik-adik. Lombanya sebagai aktivitas. Lombanya adalah kakak mau adik-adik berdoa dan direkam oleh mamanya. Nanti videonya boleh dikasih ke Kak Mila. Nanti ada hadiahnya kakak kasih. Nah, doanya apa aja boleh. Boleh doa makan, boleh doa tidur, boleh doa belajar, terserah doanya apa aja. Yang penting adik-adik berdoa. Nah, yang balita, seperti Kamila bilang tadi ya, berdoa sendiri. Nah, kalau yang buat batita, mamanya yang berdoa dan mengajari anaknya berdoa. Nah, bagaimana mama kita mengajari anak kita berdoa ya. Jadi, nanti mamanya bikin doa, anaknya mengikuti. Nah, itu juga dikirim videonya sama Kamila. Nanti semuanya kakak kasih hadiah. Ada pemenangnya, semuanya dapat hadiah. Oke? Nah, sekarang kita tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Sapaat kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih di mana Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat berkat yang Tuhan boleh berikan sepanjang ibadah kami. Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu kami dari kelas batita hingga remaja. Biarlah Tuhan Kau memberikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kepintaran dalam sekolah mereka, agar mereka bisa mencapai cita-cita mereka. Bapa di surga, dalam masa COVID-19 ini Tuhan, di mana anak-anak sekolah minggu kami yang masih sekolah, mereka
akan sekolah di tempat masing-masing. Biarlah Tuhan Kau berkati mereka, sekalipun tidak ada guru yang di hadapan mereka, tetapi mereka bisa mau belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mereka bisa menjadi anak yang pintar. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami, khususnya di Tangerang ini Bapa. Buat kami luar biasa lagi Bapa, melayani Engkau di tengah-tengah anak sekolah minggu kami. Begitu juga Engkau berikan kami kesehatan juga Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Bapa buat orang tua kami. Tuhan berkati mereka. Mungkin pada saat pandemi COVID-19 ini ada orang tua kami yang sudah tidak lagi bekerja atau ekonomi mereka berkurang. Tuhan, biarlah Engkau yang pulihkan bangsa kami sehingga orang-orang yang sudah kena PHK Tuhan dapat bekerja kembali Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati keluarga mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Janganlah Engkau meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat negara kami, bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, aparat pemerintahan kami, dari atas sampai ke RT RW. Tuhan berkati mereka di dalam masa situasi seperti ini. Engkau terus yang memberkati mereka sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para medis kami yang sudah menangani COVID-19 ini Bapa. Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesabaran Bapa, sehingga mereka bisa menangani orang-orang yang sudah sakit COVID-19. Tuhan, Engkau juga yang memberkati, Engkau juga yang menyembuhkan bagi orang-orang yang sudah kena COVID-19 ini Bapa, agar mereka bisa pulih kembali, agar mereka bisa sehat kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa buat dunia ini Bapa, buat seluruh negara-negara yang sudah kena COVID-19. Biarlah Tuhan, kami tahu ini semuanya ada kesalahan kami. Untuk itu Bapa, Engkau yang pulihkan kembali, Engkau yang angkat COVID-19 ini Bapa, agar hilang bagi semuanya Bapa, bagi dunia maupun bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami juga akan menyudahi ibadah kami. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini Tuhan memberkati kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak disebut anak Engkau. Kami datang di dalam satu nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Kita doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Kita nyanyi bersama.